Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, insyaallah. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah segenap, para sahabat dan saudaraku yang menonton tayangan video ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, perlu kiranya meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya akan berbagi pengetahuan tentang sifat 20-nya Allah di dalam kalimat Allahu Akbar. Rahasia ini adalah kuncian daripada bersatu dan menyatunya kita dengan Allah dalam hukum ibadah. Alif al-fa atau menyatukan dengan satu kalimat Allahu Akbar, terjadilah penyembah dengan yang disembah. Dengan kita tahunya kodrat manusia yang dititipkan oleh Allah 7 sifatnya, 20 sifat induknya, 7 sifat manawiyah, 1 sifat nafsiyahnya, dan 5 sifat salbiyahnya. Jadi 14 dari manawiyah itu kita akan tahu siapa kita dan siapa yang harus kita tunaikan dalam ibadah itu. Apa bentuk penunaian ibadah? Kalau potensi tentang keumatan kita belum kita paham, maka tentang ketuhanan kita lebih kita tidak paham lagi. Jadi kalau sudah dalam kalimat Allahu Akbar, maka di sini adalah kalimat tauhid daripada himpunan seluruh kalimat dan perbuatan sifat ketuhanan antara umat dengan Allah dihimpun dalam kalimat Allahu Akbar. Inilah perwujudan ibadah dari kalimat alif, al-fa atau menyatukan. Di dalam kalimat itu tersendiri sudah terjadi kodrat-kodrat yang harus kita dirikan sebagaimana yang telah dipelajari dari hukum hijaiyah Al-Quran. Pertama, kita harus paham di mana potensi sifat 20 yang diwakilkan menjadi potensi sifat umat. Sifat 20 ini sering dikenal orang, bahkan tidak asing lagi. Semua orang kenal, bahkan sudah ada yang menyanyikan lagu ini dengan nada-nada lagu menjadi sunnah. Tapi pada saat ini kita tidak menyanyikan dengan sunnah, tapi mendirikan aras daripada sifat 20 itu berupa kodrat ibadah kepada Allah. Allah tidak sendiri dalam kalimat Allah ada hu dan akbar. Nah, di sini kita akan melihat dan mempelajari bahwasanya kalimat Allah diawali huruf alif, diakhiri huruf a dinamakan atau zat. Jadi kalau sudah dikatakan Allah itu hu, maka dikatakan itu dalam kata aku. Jadi kalau sudah Allahu itu aku. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dulu, kalimat Allahu itu adalah kalimat mutlak ketuhanan disebut dengan sifat salabiyah atau salbiyah. Yang mana sifat salbiyah ini sifat yang tidak boleh dipakai oleh umat.
ada kidam, ada wujud, ada mukhalifatul hawadis, ada qiyamuhu binafsihi. Itu ada 5 kodrat yang tidak boleh dipakai oleh umat. Itu salbiyah. Nah, di situ kita harus paham bahwa di antara salbiyah itu ada dinamakan sifat nafsiyah. Nah, mana sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah itu adalah sifat bersendiriannya Allah. Sifat bersendiriannya dengan batin. Nah, ini jatuh kepada sifat nyawa bagi diri. Nah, tapi kalau salabiyah tadi adalah sifat zat bagi diri. Jadi ini adalah sifat batin nafsiyah. Nah, nafsiyah ini sandarannya nyawa atau ruh. Nah, setelah itu 20 itu akan menjadi sifat ma'nawiyah 14 lagi. Manawiyah itu apa? 7 pada zahir dan 7 pada batin. Sifat 7. 7 itu adalah nama sebuah sifat. Sifat 7 itu jumlah. Jadi kalau sudah dia zahir batin jumlahnya 14. Kalau 5 salbiyah, 1 nafsiyah, 14 manawiyah, maka disinilah terjadi hubungan antara sifat yang 7 itu dengan sifat 5 dan 1. Jadi jumlahnya 20. Sandarannya Allahu Akbar. Allah adalah salbiyah, hu adalah nafsiyah, akbar adalah manawiyah. Jadi makanya di situ ada angka sifat 17 dari falakiyah. 1 menandakan keisbatan Tuhan dan 7 adalah menanda kesifatan sifat. Jadi 7 sifat ini menghadap sifat 1 kepada Allah. Makanya dijadikan lambang atau pertanda dari jumlah rakaat yaitu 17. Berasal dari 1 zat dan 7 sifat. Maka disinilah sifat berbuat di dalam zatnya Allah. Kalau sifat sudah berbuat di dalam zatnya Allah, maka kehidupan Allah itu yang menghadap kepada zatnya Allah, yaitu pada sifat salbiyahnya. Jadi kalau kita sudah mengangkat takdir, berarti 2 kali pernyataan perantara batin bertajalihu. Salabiyah bertajali melalui hu menuju akbar, maka hati kita harus meniatkan Allahu. Disinilah pernyataan keistibatannya Tuhan, aku Allah. Nah, disinilah perwakilan zatnya, maka hu akan menuju sifat tajali, menuju sifat akbariyahnya, yaitu manawiyah akbar. Nah, di saat akbar inilah akulah umatmu. Jadi kalau sudah ada pernyataan Allah, keakuan Allah di dalam sifat salabiyahnya, maka akbariyah yaitu pada mewujud 7 sifat Allah pada diri, maka 7 sifat itulah yang akan menghadap kepada sifat satunya nafsiyah tadi, yaitu nyawa atau alif yang berdiri pada 5 sifat pada qalbi. Jadi disinilah kita harus paham bahwasanya kalimat tauhid Allahu Akbar adalah kalimat hubungan batin antara 2 kodrat. 2 kodrat yang pertama yaitu Allah mewakili salabiyah dan hu bertajali menuju maknawiyah. Nah, inilah makna atau dikatakan sifat ma'ani. Ma'ani itu maknawiyah. Jadi 7 menghadap kepada yang 1. Nah, disinilah hubungan tali merah sir rahasia nafsiyah yaitu nyawa kepada Allah disebut dengan sifat sir atau ih. Nah, maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu sifat sir rahasianya Allah. Din itu adalah al-Islam, sir itu adalah rahasia
dinasirah. Nah, rahasia pada roh, nasiratul langsung mustaqim. Nah, disinilah jalan yang lurus tadi. Jadi jalan yang lurus menghadap Allah adalah perantara sifat nafsiyah menuju sifat salabiyah, atau dikatakan pada sifat baqobilahnya yaitu khalbi. Nah, disinilah sifat bilahnya. Maka jasad tujuh yang bersifat tujuh yang berdiri tadi itu dinamakan dengan diri panafilah. Kalau diri panafilah itu adalah diri sifat yang menghadap kepada sifatnya zat Allah. Jadi menjadilah batang tubuh sifat dan zat menyatu sebagai dikatakan batang tubuh ahyan sabitah dengan ahyan karajiyah. Sifat nyata yang bisa terlihat itu ahyan karajiyah, dan sifat halus diri yang bersifat diri itu atau bersifat salabiyah itu dinamakan ahyan sabitah atau sifat diri halus. Diri zat dan diri sifat. Kalau diri zat dan diri sifat, maka disinilah disebut dengan nama ibadah. Diri zat ini salabiyah disebut dengan diri Muhammad, nurnya Muhammad, diri zatnya Muhammad, dan dikatakan diri maknawiyah ini adalah diri nurnya Muhammad. Jadi diri batang tubuh nur haknya Allah yaitu rohani pada Muhammad, dengan dikatakan dengan nur Muhammad itu adalah diri sifat atau batang tubuhnya nur ada pada diri. Jadi disinilah pecahnya bahwasanya begitu kita sudah melipat tangan Allahu Akbar, kita ingat dua pengakuan tadi, aku Allah dan akulah sifatmu. Di saat akbar itu hati mengatakan akulah sifatmu. Maka kita bacalah apa sifatnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alamin bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi rabbil alamin itu lebih dari satu. Inilah alif yang menyembunyikan antara zat dan sirnya. Sir adalah nafsiyah, zatnya adalah salabiyah, sementara sifatnya adalah ma'nawiyah. Inilah 14, 7 pada yang nyata sama basar kalam hayat kodat dan ilmu, dan 7 pada yang batin yaitu sami'un, basirun, hayyun, tokalimun, khadirun, dan semua yang dikatakan sifat 20. Jadi disinilah 14 jumlahnya itu dinamakan sifat. Sifat itu jumlahnya 7 seperti layaknya kita baca Al-Fatihah. Begitu kita baca Al-Fatihah, masing-masing yang 7 itu mendapatkan ayat 1 demi 1 dari Al-Fatihah yang diulang. Jadi setelah kita tahu bahwa sendiri sifat Allah itulah yang menghadap kepada Allah sendiri, maka dikatakanlah disinilah wa ma'buduna ala ma'bud, hanya diriku lah yang mampu menyembahku sendiri. Dalam arti maksudnya diri sifat Allah yang 7 tadi menjadi suatu kehidupan pada diri kita, dinamakan diri halus atau diri batin untuk menghadap kepada sifat zatnya Allah, perantara dikatakan dengan sifat rohani. Jadi kalau sudah nurani berdiri dengan rohani, berarti 20 sifat tadi sudah lenyap di dalam nafsiyahnya atau batin alif berdiri kepada hati. Insya Allah kalau itu sudah disatukan di dalam takbir salat, sifat 20 itu adalah takbirnya Allah dalam menyatakan kesatuannya dengan umat dalam hukum ibadah. Insya Allah para jemaah sekalian, lakukanlah, belajarlah pelan-pelan menerima iman hakikat. Karena bagaimanapun salah satu syarat dari kusuk itu adalah iman. Iman itu menerima sesuatu hakikat di luar nalar dan di luar kemampuan akal kita. Karena itu makanya ibadah. Kalau ibadah beda dengan amaliyah. Amaliyah adalah marhalah muqarrabah, perbuatan jasad kepada Allah. Tapi kalau ibadah itu adalah marhalah ruhaniyah. Jadi kita harus perbuatan ruhani itu kita harus ngerti.
Jadi wajib itulah yang dikatakan bedanya ifa'alus sholah dengan iqamatis sholah. Jadi kalau ifa'alus sholah itu mengerjakan sholat sifatnya jasad, tapi kalau iqamatis sholah itu adalah mendirikan sholat dengan hukum sifat atau rohani. Jadi sifat 20 itu pecah dalam kalimat Allahu Akbar, maka seseorang telah berdiri sifat alif atau sifat wujud, bersatunya ahadahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif itu satu dalam kodrat ahad. Jadi ahad itu artinya apa? Ada 3. Ahad, ahadah, ahadiyah. Artinya ada tempat, ada yang jadi dan ada yang mewujud. Jadi kalau begitu kita sudah paham melebur sifat 20 itu. Makanya dikatakan hijriyahnya dalam syafaat tanggal atau perputaran waktu 20 ini sering berada pada jam 8. 8 itu pada hakikatnya 8 alam malaikat atau dikatakan 8 batang tulang pada diri atau 8 ayat-ayat yang panjang, tanda ayat yang panjang atau surat yang panjang dalam Al-Quran. Nah, disinilah kita harus paham, para hadirin dan para jamaah sekalian, belajarlah meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam ibadah, dan kalimat Allahu Akbar adalah kalimat tauhid, kalimat takbir kepada tauhid. Allah kalimat hu, kalimat akbar. Dikala Allahu, nah kita di situ mengingat pernyataan keakuannya Allah. Akulah Allah. Allahu akbar. Waktu kita menutup dengan akbar, kita menyatakan akulah sifatmu ya Allah. Hati mengatakan seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi saut-sautan antara pemanggil dengan yang dipanggil, barulah dikatakan ada yang ma'budun ala ma'bud, ada yang disembah, berarti ada yang menyembah. Dan kenapa kita mati melipat tangan qabla mutu antamutu, merasakan mati sebelum mati? Karena nafsiyah berdiri lenyap di dalam batinnya Allah, yaitu ruh yang pecah menjadi batin. Disinilah kita luput di dalam kerahasiaan Allah, yaitu nafsiyah yang berdiri menghubungkan antara ma'nawiyah dengan salabiyah tadi. Zatnya itu luput di dalam nafsiyahnya, sementara ma'nawiyahnya luput juga di dalam itu. Disitulah masa kusuk itu akan terjadi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, karena bagaimanapun ilmu adalah dasar ibadah. Fa'kulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa'amalahu mardudatul la tuhbalu, kata Rasulullah. Karena beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim, diwajibkan pada kita, yaitu menuntut dan belajar ilmu kalau kita merasa muslim. Insya Allah. Baik, silakan diamalkan dan dikerjakan. Mudah-mudahan barokah sholatnya, berdapat hidayah sholatnya, dan kita akan pelan-pelan akan belajar, dan kita akan berbagi pengetahuan sampai ilmu amal ibadah ini sempurna. Insya Allah, mudah-mudahan agar lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala itu terjadi. Benar-benar lillah di jalan ta'ala itu Tuhan. Jadi awal mulai wuduk sampai salam itu benar-benar jalan Tuhan. Insya Allah tidak ada jalan lain menuju Allah. Karena waladzina jahadu finna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah kau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Dalam Al-Quran Allah telah katakan, maka jadilah kita orang yang beriman menghadapi ini. Dunia berbekal akal, agama berbekal iman, diri berbekal ilmu. Insya Allah mudah-mudahan bisa terijabah, mabrur doa kita, mustajab ilmu kita. Barakallahu ya karim, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.